Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya menonton. Kembali lagi bersama saya mau share tentang penggantian oli di motor Kalisto. Jadi ini saya mau melakukan penggantian oli sendiri di motor Kalisto saya karena sudah tidak dapat free service atau gratis ganti oli di bengkel resminya. Penggantian terakhir saya itu di 2.500 km dan sekarang udah 4.468 km. Artinya hampir 2.000 km saya sudah tempuh motor ini tanpa penggantian oli. Untuk kondisi motor saya di bagian kirian ini kan ada selang-selang oli nih, aman, nggak ada olinya ya, nggak ada olinya. Di sini juga nggak ada rembesan-rembesan, masih aman, terkendali semua. Dan untuk oli transmisi udah saya pernah ganti di kilometer 2.500. Untuk saat ini saya hanya mengganti oli mesin saja. Untuk oli transmisi saya nggak ganti karena sudah pernah diganti. Buat teman-teman semua, bagusnya kita cek dulu nih buku panduan pemilik motor TVS ini. Ini cukup ngebantu juga buat tahu kita kapan aja kita harus ganti part-part di motor itu. Kalau ada teman-teman yang baru beli motor ini, terus pertama-tama kalau bisa di sini disaranin sebelum 1000 km itu kecepatan maksimumnya tuh di 50 km aja. Jadi jangan ngebetot gas terus-terusan di awal-awal itu ya. Jadi santai-santai aja dulu. Itu kalau bisa dibilang dulu tuh disebut in Ryan ya, masa in Ryan. Cuman kalau saya sih di 500 km aja in Ryan-nya. Jadi lebih dari 500 sih sama saya ya, saya betot gas aja lah gitu. Nah, di sini halaman 45 itu ada beberapa periode servis-servis yang disaranin. Cuman kalau saya lihat di setiap 3000 km itu kita diwajibkan untuk ganti oli. Kalau lihat di sini ya. Cuma kalau lihat di setiap periodenya itu beda-beda jarak kilometernya. Cuman enaknya sih kita lihat ini 3000 km itu harus ganti oli. Dan untuk busi 12.000 km, terus filter udara 12.000, terus ini elemen saringan CVT 12.000, terus panbel 24.000, kampas kopling 24.000 dan seterusnya. Di motor ini agak aneh karena punya filter CVT ya, dimana motor Jepangan jarang pakai filter CVT. Kapasitas oli mesin yang saya cek di sini tuh 700 ya. Tipe oli mesinnya tuh 10W30. Cuman saya pakai saat ini saya ganti itu 10W40 ya. Nah, ini saya masih ada kupon servis gratis ya. Nggak saya ambil karena ini cuma jasanya doang. Gratis jasa tuh. Gratis jasa dan ini juga gratis jasa. Jadi di sini saya hanya dapat 4 gratis servis. Yang saya ambil itu servis pertama dan servis kedua. Karena kalau servis pertama itu saya dapat gratis olinya. Jadi jasa gratis, oli gratis. Nah, yang kedua itu hanya jasanya. Ketiga dan keempat juga sama, hanya jasanya dong. Ini bukti servis gratis saya. Yang pertama itu sama sekali nggak bayar. Yang di atas itu jasa servis, yang di bawah itu olinya 0 dan hasil jumlahnya 0, nggak ada bayaran sama sekali. Dan ini untuk servis kedua saya itu untuk pembayarannya hanya bayar spare partnya saja 64.000. Yang 49.000 itu oli mesin, yang di bawah itu oli gear atau CVT-nya 49.000 dan 15.000. Oke, untuk ganti oli, kita bahas ganti oli nih. Saat ini yang dibutuhin cuma 3 ini doang. Kalau saya hanya kunci pas ukuran 16. Ini saya beli punya Tekiro. Dan ini udah dimodifikasi ya. Ini udah dibubut, ini di gerinda. Karena apa? Dia tuh ada daging kayak gini nih. Jadi waktu pas masukin ke bautnya itu si daging ini malah ngeganjel karena dia bautnya tuh baut apa ya, cekung gitu ya, nih kayak gini. Nah, jadi nggak bisa masuk sempurna si ini, si lubang kuncinya ini, jadi miring. Saya paksa, yang ada jadinya malah bautnya tuh kekikis gitu pinggirnya. Lama-lama kan malah jadi botak tuh, jadi malah nggak bisa dibuka sekalian. Jadi
lebih aman ya saya gerinda biar dapat banyak, biar ngegigit banyak gitu. Akhirnya sih saya bisa juga pakai kunci ini. Selanjutnya yang kita butuhkan itu tang untuk membuka tutup oli yang bagian atasnya. Bahan tutup oli bagian atas ini kayak karet, jadi elastis ya. Jangan takut patah, cuman jangan terlalu powerful juga ketika kalian putar pakai tang ini. Diurut-urut, dibengkok-bengkok pelan-pelan, nanti juga kegeser dikit. Kalau udah kegeser dikit, kita bisa pakai tangan buat muter buat ngebukanya. Ketika tutupnya dibuka, kalian bisa ngelihat kapasitas oli dari lubang sini. Untuk kapasitas oli bisa diukur di stick tutup olinya. Selanjutnya buka baut oli bagian bawah dan oli mengalir turun ke bawah, dan jangan lupa beri tatakan atau ember kecil untuk menampung oli bekasnya. Pada saat pelepasan baut bawah oli itu ada yang namanya filter oli. Filter oli itu bisa kamu cek apakah ada gram-gram atau kotoran-kotoran di saringan filternya. Kalau ada bisa dibersihin dulu baru dipasang kembali. Bentuknya seperti itu filter olinya. Biasanya ini waktu kita cabut baut oli bawah itu dia langsung jatuh nyampur sama oli ya, karena kan lumayan deras itu olinya. Dan ini penampakan oli bekasnya cukup banyak. Saya nggak ngukur berapa mililiter, tapi kelihatannya banyak dan nggak ada yang berkurang. Mungkin kalaupun berkurang ya nggak banyak lah gitu, nggak signifikan. Lanjut ke pemasangan baut bawah oli. Sebelum pasang baut bawahnya itu kita masukin dulu filter olinya. Ada tonjolan tadi kan di bawah filter oli itu untuk lubang filter oli ya, jangan sampai kebalik. Dimasukin filter olinya, kemudian masukin baut tap olinya, kemudian kencengin. Kenceng secukupnya aja, jangan terlalu kenceng dan jangan kekendoran juga, secukupnya aja. Karena kenapa? Waktu saya buka baut oli ini itu agak susah dan juga sempet kekikis ya, agak selek dikit gitu ya. Jadinya kemakan sedikit-sedikit itu bagian bautnya, dan bisa jadi lama-lama kalau terus-terus kekikis jadi botak gitu kan sayang juga nantinya. Oke, ini yang oli saya pakai itu oli dari mobil 10W40, dan ini saya ukur dulu, yang saya masukkan itu hanya 700 mili. Singkatnya seperti itu aja cara ganti oli mesin di motor TVS Calito 125. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.